seorang tabi'in namanya Malik bin Dinar. Ada yang pernah mendengar? Malik bin Dinar, tabi'in. Insyaallah. Boleh dia. Si kabaduk. Namanya Malik bin Dinar. Ada Malik bin Anas. Kalau Malik bin Anas ini madhab, imam madhab. Madhab Maliki. Kalau ini Malik bin Dinar. Pemabuk. Pemabuk, tapi jadi tabi'in. Kalau Allah mau, bahkan dari lubang kegelapan terdalam sekalipun, Allah bisa memilih seseorang jadi generasi yang terbaik, jadi orang yang terbaik. Bahkan sering kita sampaikan, yang pernah membunuh Nabi sekalipun, akhirnya dimakamkan di samping Nabi. Yang dulu semangat, saya bunuh Muhammad, saya penggal kepalanya Muhammad, adalah orang yang sama-sama mengangkat senjata waktu mendengar kalau Rasulullah SAW wafat. Namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islamnya saat mengangkat senjata, saya bunuh Muhammad. Tapi waktu Rasulullah meninggal, yang bilang Rasulullah meninggal, saya penggal kepalanya. Dari yang pengen menggal Rasulullah ke pengen menggal orang yang ngomong Rasulullah meninggal. Orang yang sama, Umar bin Khattab. Ala kulli hal, namanya Malik bin Dinar. Seorang pemabuk. Pemabuk. Yang akhirnya kemudian taubat. Apa sebab taubatnya? Jadi ada seorang tabi'in lain. Tabi'in ada banyak. Kalau kita ingin mencari contoh, nggak akan pernah kekurangan lah kita untuk cari contoh dan teladan yang baik dalam sejarah. Sebelum kita mengambil contoh si fulan dan si fulan yang bukan muslim, silahkan itu dijadikan teladan dan kisah, asal kita sudah selesai dengan teladan sahabat, teladan nabi, teladan tabi'in. Silahkan jadikan misalkan cerita hidupnya, sebutlah namanya Mahatma Gandhi misalkan. Enggak, silahkan. Asal kita sudah selesai dengan teladan Nabi, teladan sahabat, teladan tabi'in. Karena kita enggak akan pernah kekurangan. Ada semuanya di dalam sejarah, di dalam perjalanan kehidupan umat Islam tadi. Ada tabi'in lain namanya Hasan al-Basri. Ulama. Hasan al-Basri ulama. Hasan al-Basri dalam satu majlis, beliau mempersilahkan, Jumat depan, kata Hasan al-Basri, di majlis ini yang akan mengisi adalah Malik bin Dinar. Orang-orang kaget, Malik bin Dinar, si pemabuk itu, Malik bin Dinar. Dia akan mengisi di sini, dia akan ceramah di sini, dia akan memberikan nasihat kepada kita semua di majlis ini. Singkat cerita, pekan depannya orang-orang datang jauh lebih ramai daripada kajian Hasan al-Basri. Kenapa? Kok bisa Malik bin Dinar yang dikenal sebagai pemabuk sekarang menjadi seorang yang dipercaya oleh Hasan al-Basri untuk berdakwah lah, mengisi ceramah dan seterusnya, mengisi kajian dan seterusnya. Duduk Malik bin Dinar, kemudian menceritakan, ini cerita lengkap Malik bin Dinar, bagaimana yang dulunya sebagai pemabuk tiba-tiba menjadi seorang yang sangat luar biasa, zuhudnya luar biasa, bahkan diakui oleh Hasan al-Basri. Hari Hasan al-Basri itu saha tabi'in juga, tabi'in. Ini sedikit saya ingin membacakan supaya kita mendengar seperti kita langsung mendengar dari lisannya Malik bin Dinar. Kata Malik bin Dinar, kuntu munhamikan ala syurbil khamri. Dulu saya itu pemabuk berat, munhamikan fi syurbil khamri. Thumma waladat li bintan fasyaghaftu hubbaha. Saya kemudian menikah, dan setelah menikah saya punya anak perempuan, saya masih tetap mabuk-mabukan. Biasanya sebagian orang kalau dia maksiat, saya akan berhenti kalau sudah nikah. Masih kena maksiat, saya akan berhenti kalau sudah punya anak. Kenapa?
Asa nggak pantas terus-terusan maksiat padahal sudah punya anak, nggak enak nanti dilihat sama anak sendiri misalkan. Ini enggak, setelah menikah, setelah punya anak, anaknya perempuan masih mabok-mabokan. Anaknya makin lama makin tumbuh dewasa, di usia 1 tahun, 1,5 tahun, Malik bin Dinar masih mabok-mabokan. Sampai akhirnya kata Malik bin Dinar, hatta falamma tammalaha sanatan, sampai usia anak saya itu 2 tahun, persis 2 tahun dia meninggal dunia. Sudah mabok-mabokan, dapat musibah anaknya meninggal dunia. Kata Malik bin Dinar, fa'akmadani huznuha, dan saya setiap malam itu selalu sedih ingat anak saya. Karena sedih pelampiasannya mabok lagi. Jadi ingat ada orang yang kebluk, apa kebluk itu? Bahasa Indonesianya apa kebluk itu? Tukang tidur, kebluk lah. Jadi dia bangun setelah tidur panjang, aduh, capek tidur terus, istirahat, tidur lagi. Capek tidur, istirahatnya tidur. Ala kulli hal. Sehari-harinya memang pemabuk. Setelah anaknya meninggal, sedih, pelariannya makin mabuk. Pelariannya mabuk lagi. Tapi ini Masya Allah, kadang-kadang ada amal kecil yang tetap dikerjakan walaupun dia masih maksiat. Kadang amal kecil inilah yang menyelamatkan kita dari maksiat tadi. Kata Malik bin Dinar, kata beliau, falamma kanat lailatan nisfi min Sya'ban wa kanat lailatal Jum'ah bittu thumalan minal khamri wa lam usalli fiha isya'al akhirah. Pada malam itu adalah malam Jumat di bulan Sya'ban, dan saya setelah mabuk, saya lupa belum sholat isya. Tuh, di zaman tabi'in mah pemabuk saja masih ingat salat. Pantas kalau generasi ini adalah generasi yang disebut oleh Allah. Tadi ayat yang kita baca, surat yang kita baca, surat At-Taubah ayat 100. Ayat pertama yang kita baca. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan orang yang terdahulu masuk Islam dari golongan muhajirin dan dari golongan ansar. Kemudian lanjutan ayatnya, walladzinat, lanjutkan tadi ayat yang kita baca, walladzinat taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka. Muncul istilah tabi'in itu dari ayat ini. Tabi'in dari kata walladzina taba'uhum, dan yang mengikuti muhajirin dan ansor, yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka yang beriman, mereka yang soleh, mereka diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala.